Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salat Nabi di Syekh Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada bab al-adhkar baina as-sajdatain. Bab berikutnya jalsatu al-istiraha. Qala Syekh rahimahullah, thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Bab yang berikutnya jalsatul istiraha, duduk istirahat. Yang dimaksud dengan duduk istirahat di sini adalah duduk ketika seseorang selesai sujud yang kedua pada rakaat-rakaat yang ganjil. Setelah selesai rakaat pertama sujud, kemudian sebelum dia naik ke rakaat yang kedua ada namanya duduk istirahat. Ini namanya jalsatu al-istiraha. Nah, duduk istirahat di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah disunahkan bagi orang yang salat ketika dia selesai sujud yang kedua sebelum naik ke rakaat yang kedua, atau sujud yang kedua sebelum naik ke rakaat yang keempat? Apakah disunahkan untuk duduk sejenak, duduk istirahat, atau langsung naik ke rakaat yang kedua, atau naik langsung ke rakaat yang keempat? Ini terjadi perselisihan karena ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW duduk istirahat. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah Nabi SAW duduk pada saat itu dikarenakan beliau sudah tua sehingga butuh untuk duduk terlebih dahulu, ataukah memang ini sunnah mutlak, disunahkan bagi semuanya, bagi orang yang tua, orang yang muda? Apakah mutlak atau hanya khusus bagi orang-orang yang membutuhkan untuk duduk? Karena orang tua biasanya kalau langsung dari sujud pindah ke naik itu butuh tenaga yang lebih. Tapi kalau dia duduk sejenak kemudian naik ke rakaat yang kedua, ini lebih memudahkan. Nah, di sini terjadi perselisihan. Jumhur ulama mengatakan pendapat yang pertama, la yusannu idza lam yuhtajju ilaiha. Tidak disunahkan duduk istirahat kecuali bagi orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan di sini umum. Misalnya orang yang memiliki berat badan yang lumayan besar, orang yang gemuk misalnya, sehingga kalau bangun langsung dari sujud naik ke rakaat yang kedua, atau bangun dari sujud dari rakaat yang ketiga mau naik ke yang keempat, ini berat. Duduk sejenak terlebih dahulu, kemudian dia naik. Ini diperbolehkan. Atau orang yang sudah tua yang butuh untuk duduk juga, ini diperbolehkan. Ini pendapat jumhur. Mereka berdalil karena sebagian besar hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi SAW tidak ada di dalamnya bahwasanya Nabi SAW duduk. Yang menyebutkan hadis bahwasanya Nabi SAW duduk jalsatul istiraha itu hanya satu hadis. Hadisnya Malik ibn al-Huwairith. Hadis Malik ibn al-Huwairith, hanya hadis itu saja. Sedangkan hadis yang lain tidak ada yang menunjukkan hal demikian. Sehingga jumhur beranggapan hadis Malik ini, mengapa Nabi SAW duduk pada saat itu, karena beliau membutuhkannya. Ada kebutuhan di situ.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yusannu mutlaqan, disunahkan mutlak, baik bagi orang yang muda, orang yang tua, orang yang kurus, orang yang gemuk, semuanya disunahkan. Namun sunnah ini terkadang, sunnah ini hukumnya terkadang, artinya tidak dilakukan terus menerus. Mengapa tidak terus menerus? Karena Nabi SAW di kebanyakan hadisnya tidak melakukan duduk istirahat. Hanya hadisnya Malik bin Huwairits. Makanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini mengatakan ini disunahkan hanya terkadang. Bagi orang yang salat disunahkan untuk duduk walaupun tidak ada kebutuhan, berdasarkan hadis Malik ibn al-Huwairits. Hadis Malik ibn al-Huwairits annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawiya qa'idan. Kata Malik ibn al-Huwairits, aku melihat Nabi SAW salat. Maka apabila beliau pada rakaat-rakaat yang jumlahnya ganjil, rakaat pertama, rakaat ketiga, maka beliau tidak naik ke rakaat yang kedua, tidak naik ke rakaat yang keempat sampai beliau sempurna duduk. Duduk sempurna, duduk istirahat tadi itu, baru beliau naik ke rakaat yang kedua atau naik ke rakaat yang keempat. Ini dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua. Dalam pendapat yang kedua ini dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, kemudian juga dipilih oleh mazhab Syafi'iyah. Begitu pula Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Mereka berpendapat disunahkan mutlak bagi orang yang sholat untuk duduk istirahat, baik muda, tua, ataupun orang gemuk, orang kurus, semuanya diperbolehkan, ini disunahkan berdasarkan hadis ini. Dan hadis Malik ibn al-Huwairits ini, dalam hadis ini Nabi SAW tidak menjelaskan. Kata Syekh Albani rahimahullah, dalam hadis ini Nabi SAW tidak menjelaskan bahwasanya duduk ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan. Dan Nabi SAW dalam hadis Malik bin Huwairits, hadis ini cukup panjang. Di awal-awal hadisnya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kemudian Nabi SAW salat. Dan Malik bin Huwairits melihatnya. Dan dalam salat yang dilakukan Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi tidak berdiri ketika rakaat pertama maupun rakaat ketiga, kecuali beliau duduk terlebih dahulu. Maka kata Syekh Albani, seandainya hadis ini hanya khusus bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan, orang-orang yang tua atau orang-orang yang gemuk misalnya, maka Nabi SAW pasti akan menjelaskan kepada Malik bin Huwairits. Karena Malik bin Huwairits dia adalah pemuda, bukan orang yang tua. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi seandainya ini hanya khusus bagi orang yang tua, sedangkan Malik adalah orang yang muda, maka Nabi tentu akan menjelaskan bahwasanya aku melakukan yang demikian ini karena aku sudah tua. Kata Syekh Albani demikian. Ketika Nabi SAW tidak menjelaskan kepada Malik bin Huwairits bahwasanya ini khusus bagi beliau atau bagi orang-orang yang sama seperti beliau, maka ini menunjukkan keumuman bagi setiap orang yang sholat. Ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang semisalnya. Makanya beliau di sini mengatakan, "Thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi." Kata Syekh rahimahullah, Nabi SAW duduk sempurna ketika selesai sujud yang kedua, duduk di atas kaki kirinya. Bagaimana tata cara duduk istirahat ini? Duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud. Duduk di atas kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan ditegakkan sampai kembali semua tulang-tulangnya, baru kemudian naik ke rakaat yang kedua. Ini yang dimaksud dengan duduk istirahat. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, ada perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur berpendapat ini hanya khusus bagi orang yang membutuhkan kebutuhan. Jumhur di sini termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian juga Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Mereka semua berpendapat hanya khusus bagi orang yang memiliki kebutuhan. Pendapat yang pertama, dalilnya tadi itu karena sebagian besar hadis Nabi SAW tidak menunjukkan bahwa Nabi SAW duduk istirahat. Hanya hadisnya Malik bin Huwairits. Ada pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Syafi'iyah, kemudian Syekh Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Mereka berpendapat ini sunnahnya mutlak. Bagi semua orang yang salat disunahkan untuk duduk istirahat. Wallahu taala alam.
Taib. Nah, ketika duduk istirahat ini tidak ada bacaan khusus. Ketika duduk istirahat tidak ada bacaan khusus. Hanya duduk saja kemudian naik ke rakaat yang kedua. Dan duduknya jangan terlalu lama. Duduknya tidak perlu terlalu lama. Hanya duduk sejenak kemudian naik ke rakaat yang berikutnya. Dan yang dipakai oleh pendapat jumhur juga, mengapa mereka mengatakan hanya khusus bagi orang yang memiliki kebutuhan. Kata jumhur, seandainya duduk istirahat itu disunahkan, pasti ada bacaan khusus. Karena sholat semuanya ada bacaannya. Tatkala duduk istirahat ini tidak ada bacaan khusus dari Nabi SAW, ini menunjukkan bukan disunahkan secara mutlak. Ini salah satu pendapat yang dipilih oleh jumhur. Taib. Bab berikutnya, al-i'timadu 'ala al-yadaini fi an-nuhudi ila ar-rak'ah. Qala Syekh rahimahullah, "Thumma kana sallallahu alaihi wasallam ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق." Bab yang berikutnya, al-i'timadu 'alal yadain, bertumpu pada tangan ketika mau naik ke rakaat yang kedua atau mau naik ke rakaat yang keempat. Dan ini juga terjadi perselisihan. Dan Syekh rahimahullah berpendapat dengan disunahkannya seorang bertumpu dengan tangan ketika mau naik ke rakaat yang kedua atau mau naik ke rakaat yang keempat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya seorang ketika dia mau naik ke rakaat yang kedua atau mau naik ke rakaat yang keempat tidak disunahkan bertumpu dengan tangan kecuali ada kebutuhan. Kecuali ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan maka hukum asalnya tidak disunahkan. Artinya dia bertumpu dengan lututnya. Bertumpu dengan lututnya kemudian naik ke rakaat yang kedua atau naik ke rakaat yang keempat. Adapun bertumpu dengan tangan, ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i rahimahumullahu taala, mereka berpendapat disunahkannya bertumpu dengan tangan. Dalilnya apa? Dalilnya sama, hadis Malik ibn al-Huwairith. Di dalam masalah duduk istirahat, kemudian masalah bertumpu pada tangan, ini semua hadisnya Malik ibn al-Huwairith yang dijadikan sebagai dalil. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah, mereka berpendapat disunahkannya bertumpu dengan lutut. Bertumpu dengan lutut ketika mau naik ke rakaat yang kedua atau naik ke rakaat yang keempat. Ini pendapat Hanafiyah. Dan mereka berpendapat tidak masalah seseorang bertumpu dengan tangan. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Hanabilah, Imam Ahmad, mereka berpendapat bertumpu dengan lutut dan boleh bertumpu dengan tangan kalau ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan maka tidak boleh. Jadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama bertumpu dengan tangan. Pendapat yang kedua bertumpu dengan lutut, boleh dengan tangan. Pendapat Hanabilah bertumpu dengan lutut, tidak boleh dengan tangan kecuali ada kebutuhan. Kecuali ada kebutuhan. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Al-Hanabilah, ulama-ulama yang bermadzhab dengan mazhab Hanabilah, mereka berpendapat bertumpu dengan lutut, bukan bertumpu dengan tangan. Kecuali ada kebutuhan. Kecuali ada kebutuhan. Baik. Pendapat pertama, kita mulai dari pendapat pertama, pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Begitu pula pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Mereka berdalil dengan hadis Malik ibn al-Huwairith. Kita bacakan hadisnya. An Ayyub an Abi Kilabah qala ja'ana Malik ibn al-Huwairith fa shalla bina fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salata walakin uridu an uriyakum kayfa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Qala Ayyub
قلت لأبي كلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. Dari Ayyub, beliau meriwayatkan dari Abi Kilabah, beliau mengatakan pernah suatu hari datang kepada kami Malik ibn al-Huwairith, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau salat di masjid kami, kata Abi Kilabah. Kemudian Malik mengatakan, aku salat agar kalian bisa mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian kata Ayyub kepada Abu Kilabah, karena perawi di sini adalah Abu Kilabah. Kata Ayyub, bagaimana salatnya Malik ketika itu? Kata Abu Kilabah, salatnya sama seperti orang tua ini, yaitu ada orang tua di situ yang bernama Amr bin Salamah. Maka kata Ayyub, Amr bin Salamah ketika dia salat, dia menyempurnakan takbirnya. Kemudian ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau bertumpu pada tangannya, bertumpu pada lantai. Kemudian beliau bangkit ke rakaat yang kedua. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dalam hadis ini, hadis Ayyub dari Abi Kilabah, disebutkan bahwasanya Malik ibn al-Huwairith salat, ketika beliau salat, ketika akan mengangkat kepalanya dari dari sujud yang kedua, maka beliau bertumpu pada tangannya baru naik ke rakaat yang kedua. Maka Malik di sini menyebutkan dia salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Malik tidak menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hal ini beliau melakukan karena ada kebutuhan. Malik tidak menyebutkan yang demikian. Oleh karena itu Syekh Albani rahimahullah memilih bahwasanya hadis ini umum bagi setiap orang yang salat disunahkan untuk bertumpu pada lantai, kemudian baru naik ke rakaat yang kedua atau naik ke rakaat yang keempat. Dan ini yang lebih tepat, wallahu taala alam, bahwasanya seorang disunahkan ketika mau naik ke rakaat yang kedua atau mau naik ke rakaat yang keempat, maka disunahkan bertumpu pada lantai. Karena berdasarkan hadis ini, hadis Malik ibn al-Huwairith. Adapun pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga yang mengatakan ini tidak disunahkan kecuali bagi orang yang memiliki kebutuhan, maka mereka menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan itu karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Karena dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni qad badantu, aku sudah gemuk. Sudah gemuk. Makanya kata pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga, mereka mengatakan Nabi melakukan ini karena beliau sudah gemuk, sudah berat badannya, maka susah untuk bangun dengan lutut, harus bertumpu pada tangan. Makanya ini disunahkan bagi orang yang memiliki kebutuhan, seperti orang yang gemuk atau orang yang sudah tua. Namun Syekh Albani rahimahullah beliau berpendapat hadis Malik umum bagi semua orang yang sholat, baik orang kurus, orang muda, orang tua maupun orang yang gemuk. Karena Malik di sini tidak menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghususkan ini hanya untuk orang yang memiliki kebutuhan. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian bagaimana sifat tangan, posisi tangan? Kalau kita memilih pendapat bahwasanya seorang disunahkan untuk bertumpu dengan tangannya ketika dia mau bangun ke rakaat yang kedua atau mau bangun ke rakaat yang keempat, bagaimana posisi tangan? Apakah posisi tangan terbuka seperti ini atau ya'jin? Ya'jin itu seperti orang yang mengaduk adonan. Orang yang mengaduk adonan kan dikempal ya, dikempal tangannya. Ini ada perselisihan juga. Sebagian mengatakan dibentangkan tangannya, sebagian lagi mengatakan ya'jin, yaitu dikepal kedua tangannya. Dan Syekh lebih memilih untuk dikepal tangannya karena ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengepal kedua tangannya ketika mau bangun ke rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Sehingga yang lebih tepat wallahu taala alam yaitu ya'jin.
dengan mengepal tangannya. Kata Syekh rahimahullah, Nabi SAW ketika beliau bangun ke rakaat yang kedua, maka beliau bertumpu pada lantai dan beliau SAW mengepal tangannya. Ya'tamidu ala yadai, bertumpu pada tangannya ketika mau bangun ke rakaat yang kedua. Ini berkaitan dengan bangun dari sujud yang kedua mau naik ke rakaat yang kedua. Rakaat pertama mau naik ke rakaat yang kedua. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi rakaati tsaniyah istaftaha bi alhamdulillahi wa lam yaskut. Ketika sudah naik ke rakaat yang kedua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau tidak diam. Tidak diam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca bacaan apapun selain Al-Fatihah. Kalau pada rakaat yang pertama disunahkan seseorang membaca doa istiftah. Sebagaimana disebut dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maka beliau sakata hunayyatan, diam sejenak, membaca istiftah. Itu pada rakaat yang pertama. Adapun pada rakaat yang kedua, Nabi SAW membuka salatnya dengan Al-Fatihah. Beliau tidak membaca bacaan apapun selain Al-Fatihah. Maka orang yang salat pada rakaat yang kedua tidak ada bacaan kecuali Al-Fatihah kemudian surat. Adapun doa istiftah ini hanya pada rakaat yang pertama. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana yasna'u fi hadhihi ar-rak'ah mithlu ma yasna'u fil ula. Dan Nabi SAW melakukan pada rakaat yang kedua seperti yang dilakukan pada rakaat yang pertama, sama persis. Hanya beliau SAW menjadikan rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ini sunnahnya. Ketika seorang sholat, maka hendaknya rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Dan Nabi SAW ketika rakaat pertama membaca 30 ayat, maka pada rakaat yang kedua beliau membaca separuhnya, 15 ayat. Maka orang yang sholat hendaknya rakaat yang kedua dijadikan lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Baik. Bab yang berikutnya, wujubu qiraatil Fatihah fi kulli rak'ah. Wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Waqad amara, kala Syekh rahimahullah, waqad amara al-musi' salatahu bi qiraati Al-Fatihah fi kulli rak'atin, haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qiraatiha fi ar-rak'ati al-ula, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Wa fi riwayah fi kulli rak'ah, wa qala fi kulli rak'atin qiraa'ah. Bab wajibnya seorang membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kata Syekh rahimahullah, Nabi SAW menyuruh orang yang salatnya buruk untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan beliau berkata, setelah menyuruhnya untuk membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama, beliau mengatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukan ini, artinya hal-hal yang dilakukan pada rakaat yang pertama, lakukan pada setiap rakaat. Hal-hal yang aku sebutkan padamu pada rakaat yang pertama, yaitu membaca Al-Fatihah, maka bacalah pada rakaat-rakaat yang lainnya. Dan di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah hanya dibaca pada rakaat yang pertama. Sebagian lagi mengatakan hanya dibaca pada kebanyakan sholat. Ini pendapat Malikiyah. Artinya kalau sholatnya 3 rakaat, dibaca pada 2 rakaat sudah cukup. Kalau sholatnya 4 rakaat, dibaca pada 3 rakaat itu sudah cukup. Ada pendapat yang demikian. Ada juga pendapat bahwasanya Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat. Dan ini yang lebih tepat berdasarkan hadis tadi ini. Nabi SAW mengatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Lakukan ini semua pada semua rakaat. Pada semua rakaat. Sehingga ini yang lebih tepat. Maksudnya seorang ketika salat diwajibkan baginya untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat.
baik rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga maupun keempat. Wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah. Baik. Bab yang berikutnya at-tasyahud al-awwal, jalsatu at-tasyahud. Bab tentang tasyahud yang pertama. Jalsatu at-tasyahud, duduk tasyahud. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu lit-tashahudi ba'da al-faraghi min ar-rak'ati ats-tsaniyah. Fa idza kanat as-salatu rak'atayn kas-subhi jalasa muftarishan kama kana yajlisu baina sajdatayn. Wa kadzalika yajlisu fi at-tashahhud al-awwal min ats-thulathiyah aw ruba'iyyah. Wa amara bidzalika al-musi' salatahu. فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. Baik, bab yang berikutnya bab duduk tasyahud. Setelah selesai yang berkaitan dengan berdiri, kita sebutkan sebelumnya masalah-masalah yang berkaitan dengan berdiri ketika sholat. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya tentang at-tasyahud, duduk tasyahud. Duduk tasyahud ketika sholat. Di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya seorang ketika duduk pada tasyahud maka dia duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk seperti duduk ketika duduk di antara dua sujud. Duduk pada kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan ditegakkan. Kemudian jari jemari kaki dihadapkan ke kiblat. Ini duduk iftirash. Nah, duduk iftirash ini pendapat yang pertama yaitu pendapat Al-Hanafiyah, pendapat Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan seorang yang salat disunahkan duduk iftirash. Baik salatnya 2 rakaat maupun 4 rakaat semuanya duduknya iftirash. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Malikiyah sebaliknya. Orang yang sholat duduknya semuanya tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk di atas lantai dengan kaki kanan dibentangkan, kaki kiri dikeluarkan di bawah betis kaki kanan. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, duduk seperti itu. Ini duduk tawarruk. Posisi kaki kiri dikeluarkan, kemudian posisi kaki kanan ditegakkan. Ini duduk tawarruk. Nah, Malikiyah pendapat yang kedua mengatakan orang yang salat duduknya seperti itu, semua tasyahudnya. Baik tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua, duduknya semuanya tawarruk. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau berpendapat orang yang salatnya 2 rakaat saja itu duduknya duduk tawarruk. Seperti itu. Seperti salat subuh, salat Jumat, salat sunnah. Pokoknya duduk yang setelahnya salam. Ini pendapat Syafi'iyah. Duduk yang setelahnya salam, maka duduknya tawarruk. Dengan tanpa melihat jumlah rakaat. Baik 1 rakaat maupun 2 rakaat. Pokoknya duduk setelahnya salam, duduknya tawarruk. Ini pendapat Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i, setiap duduk tasyahud yang setelahnya salam maka duduknya tawarruk tanpa melihat jumlah rakaat. Maka orang yang salat witirnya 1 rakaat, duduknya tawarruk. Orang yang salat witir 3 rakaat langsung, duduknya tawarruk. Orang yang salat sunnah 2 rakaat, duduknya tawarruk. Pokoknya setiap duduk yang setelahnya salam. Ini lebih gampang. Pokoknya duduk setelahnya salam, tawarruk, selesai. Tanpa melihat ini tasyahud yang pertama, apa tasyahud yang kedua, jumlah rakaatnya berapa, tidak melihat yang itu. Yang dilihat apakah setelahnya salam apa enggak. Kalau setelahnya salam maka harus tawarruk. Ini pendapat Syafi'iyah. Adapun pendapat yang terakhir, pendapat Al-Hanabila. Pendapat Hanabila mereka mengatakan kalau salatnya 2 tasyahud. Diperhatikan, salatnya 2 tasyahud. Seperti salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Maka tasyahud yang pertama iftirash. Adapun tasyahud yang kedua maka tawarruk. Baik. Kalau salatnya cuma 1
tasyahud, maka iftirash. Jadi perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabila hanya pada salat yang satu tasyahud. Adapun salat yang dua tasyahud, maka mereka tidak ada perselisihan. Antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabila, ketika salatnya dua tasyahud, maka tidak ada perselisihan. Sama-sama rakaat tasyahud yang pertama iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk. Ini sepakat. Kapan mereka berselisih? Berselisih ketika salatnya cuma satu tasyahud. Syafi'iyah mengatakan duduknya tawarruk, Hanabila mengatakan duduknya iftirash. Ini yang terjadi perselisihan. Adapun salat yang dua tasyahud, maka tidak ada perselisihan. Baik, sekarang kita sebutkan dalil-dalil dari setiap mazhab. Adapun pendapat yang pertama, pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah, maka Abu Hanifah berdalil dengan hadisnya Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi sholati iftarasha rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna. Kata Wa'il, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tasyahud, maka beliau duduk iftirash. Beliau duduk di atas kaki kirinya dan membentangkan kakinya yang kanan. Maka kata Abu Hanifah, hadis ini umum. Wa'il tidak menyebutkan apakah tasyahudnya awal, apa tasyahud yang akhir. Sehingga beliau berpendapat semua tasyahud duduknya iftirash, berdasarkan hadis Wa'il tadi ini. Karena Wa'il hanya mengatakan, aku melihat Nabi SAW duduk ketika sholat, beliau duduk iftirash. Wa'il tidak menyebutkan apakah Nabi sholat tasyahud yang pertama, apa tasyahud yang kedua. Ini yang dipilih oleh Abu Hanifah. Adapun Imam Malik sebaliknya, beliau mengatakan semuanya tawarruk. Dalilnya hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, innama sunnatus shalah an tansibu rijlakal yumna wa tuthni al-yusra. Kata Ibnu Umar, sunnahnya salat, artinya duduk tasyahud, engkau menegakkan kakimu yang kanan, kemudian membentangkan kakimu yang kiri. Itu tawarruk tadi, seperti tadi. Kaki kirinya dibentangkan, dikeluarkan, kemudian kaki kanannya ditegakkan, kemudian duduk di atas lantai. Ini dipilih oleh mazhab Imam Malik. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad, mereka menggabungkan dua dalil tadi. Dalil pendapat pertama dan dalil pendapat yang kedua. Mereka mengatakan berdasarkan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW terkadang duduknya tawarruk, terkadang duduknya iftirash. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis Abu Humaid. Hadis Abu Humaid ini sangat jelas. Kata Abu Humaid As-Sa'idi, ketika beliau menjelaskan kepada para sahabat, pada waktu itu para sahabat sedang berkumpul, mereka sedang menyebutkan salatnya Nabi SAW. Maka kata Abu Humaid, aku paling mengetahui bagaimana Nabi SAW salat. Maka beliau menjelaskan bagaimana Nabi SAW salat. Hadisnya cukup panjang karena Abu Humaid menjelaskan dari awal salat. Kita ambil yang berkaitan dengan permasalahan kita saja. Kata Abu Humaid, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijli al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kata Abu Humaid, Nabi SAW kalau salatnya pada rakaat yang kedua, artinya duduknya tasyahud pertama, maka Nabi SAW duduk di atas kaki kirinya, duduk iftirash, dan menegakkan kaki kanannya. Dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, artinya tasyahud yang kedua, maka beliau membentangkan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, dan beliau duduk di atas tanah. Ini jelas sekali. Abu Humaid menjelaskan Nabi SAW duduknya dua. Kalau rakaatnya dua, beliau duduk iftirash. Kalau rakaat yang terakhir, artinya tasyahud yang kedua, maka beliau duduknya tawarruk. Maka hadis ini sangat jelas. Dan ini hadis ini yang lebih tepat. Sehingga pendapat yang pertama, pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik kurang tepat. Karena Abu Humaid secara tegas menjelaskan bahwa Nabi SAW salatnya itu ketika duduknya dua rakaat, tasyahud yang pertama iftirash,
Kalau tasyahudnya kedua, maka beliau duduknya tawarruk. Sehingga ini lebih tepat. Baik. Adapun masalah salat yang jumlah rakaatnya cuma 2, tasyahudnya cuma 1 kali, maka Imam Syafi'i beliau berpendapat dengan dalil ini. Karena dalam riwayat yang lain kata Abu Humaid, hatta idza kanat as-sajdatu allati yakunu fiha at-taslim. Kata Abu Humaid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maka ketika selesai sujud yang setelahnya salam. Ketika selesai sujud yang setelahnya salam, maka Nabi duduk dengan duduk tawarruk. Kata Imam Syafi'i, diambil dari hadis ini, maka setiap duduk yang setelahnya salam, maka duduknya tawarruk. Dan riwayat yang lain kata Abu Humaid, hatta idza kana al-qa'datu allati fiha taslim akhraja rijlahu al-yusra wa jalasa mutawarrikan ala shikkihi al-aysar. Kata Abu Humaid, ketika duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelahnya salam. Kata Imam Syafi'i ini jelas, Abu Humaid mengatakan duduk yang setelahnya salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kaki kirinya, duduk tawarruk pada bagian kirinya. Artinya duduk di atas lantai, kemudian duduknya duduk tawarruk. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat setiap duduk yang setelahnya salam, tanpa melihat jumlah tasyahudnya. Apakah tasyahud yang pertama, apa tasyahud yang kedua, apa salatnya 2 rakaat, apa 1 rakaat. Pokoknya duduk setelahnya salam, maka duduknya tawarruk. Karena Abu Humaid mengatakan hatta idza kanat al-qa'datu allati fiha taslim. Ketika duduk yang setelahnya salam. Baik, Imam Ahmad kenapa beliau berpendapat bahwasanya salat yang 2 rakaat atau salat yang tasyahudnya cuma 1 duduknya iftirash? Kata Imam Ahmad, pada hukum asalnya duduk salat itu duduknya iftirash. Hukum asal salat itu duduknya iftirash. Nah, kapan duduknya tawarruk? Ketika salat itu 2 tasyahud. Berdasarkan hadis Abu Humaid yang pertama, ketika beliau menjelaskan Nabi SAW ketika 2 rakaat duduknya iftirash, ketika rakaat yang terakhir duduknya tawarruk. Hanya ini saja kata Imam Ahmad. Adapun riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi, maka riwayat-riwayat ini maksudkan pada rakaat yang terakhir dari salat yang 2 tasyahud. Ini kata Imam Ahmad. Sehingga ucapan Humaid hatta idza kanat as-sajdatu allati yakunu fiha taslim, duduk yang setelahnya salam maksudnya adalah duduk pada tasyahud yang kedua. Kata Imam Ahmad, maksudnya adalah duduk pada rakaat terakhir. Sehingga kalau kita menggabungkan antara riwayat ini dengan riwayat yang pertama, maksudnya adalah sujud yang tasyahud yang terakhir, tasyahud yang kedua maksudnya. Sehingga kata Imam Ahmad ini menggabungkan antara dalil. Kita menggabungkan semua dalil, maka dalil-dalil yang sifatnya umum kita bawa ke dalil-dalil yang sifatnya khusus. Hadis Abu Humaid yang pertama khusus. Nabi SAW ketika 2 rakaat iftirash, rakaat yang terakhir tawarruk. Ada riwayat yang menunjukkan Nabi SAW duduk ketika setelahnya salam. Maka kata Imam Ahmad ini dibawa ke riwayat yang pertama. Duduk yang setelahnya salam di sini maksudnya duduk pada rakaat yang terakhir, artinya pada tasyahud yang kedua. Adapun salat-salat yang cuma 1 kali tasyahud ataupun salat-salat yang jumlahnya 2 rakaat saja seperti subuh, salat Jumat dan seterusnya, maka duduknya iftirash. Ini perselisihan di kalangan para ulama, dan ini perselisihan karena memahami dalil. Imam Syafi'i memahaminya setiap duduk yang setelahnya salam. Imam Ahmad memahaminya ini yang dimaksudkan adalah salat yang tasyahudnya 2. Ini yang berkaitan dengan duduk pada tasyahud. Sehingga masalah ini masalah khilafiyah. Masalah ini adalah masalah khilafiyah. Kalau kita melihat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, maka kita pilih pendapat tersebut. Kalau melihat yang lebih kuat pendapatnya Imam Ahmad, maka kita pilih pendapat tersebut. Wallahu taala alam. Baik, masalah tawarruk pun tawarruk itu yang ma'ruf sifat yang seperti tadi yang dipraktekkan oleh seperti itu. Kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan. Ini yang terkenal.
Namun sebetulnya kalau kita melihat hadis Nabi SAW, tawarruk juga ada sifat yang lain. Ada sifat yang lain. Sifat yang kedua, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kaki kanan dibentangkan, bukan ditegakkan. Coba diputar. Nah, ini ditegakkan. Ini sifat yang pertama. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dikeluarkan. Sifat yang kedua, kaki kanannya juga dibentangkan. Nah, seperti itu. Jadi bukan ditegakkan tapi dibentangkan. Nah, seperti itu. Ya. Ini sifat yang kedua. Ada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini dikeluarkan Imam Muslim. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hadis ini. Apakah ini sahih atau tidak? Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan tidak. Sifat yang ketiga, posisi kaki kiri posisinya di antara paha dan betis. Antara paha dan betis. Bukan. Paha. Antara paha dan betis. Ada yang bisa nyatakan? Antara paha dan betis. Jadi dicepit. Bukan, dimasukkan antara paha dan betis, ya. Ya, seperti itu, betul. Itu sifat yang ketiga. Ini sifat yang ketiga, dicepit. Jadi posisi kaki kiri bainal fakhidh wasaq, di antara paha dan betis. Kemudian posisi kaki kanan dibentangkan. Posisi kaki kanan dibentangkan. Ini tiga sifat tawarruk. Yang kedua mungkin. Ya, itu yang kedua itu. Mana dibentangkan dulu? Dilepas. Ya, begitu. Begini. Ini yang kedua. Ya, maksudnya tidak ditegakkan, dibentangkan seperti tadi itu. Iya, bukan dilepas begini. Ya, nah. Ya, kayak gitu, betul. Betul, ini yang kedua. Jadi kaki yang kanan tidak dibentangkan, tidak ditegakkan tapi dibentangkan seperti tadi itu. Ya, sama seperti posisi kita membentangkan kaki kiri. Nah, ya ini tawarruk yang kedua. Jadi pertama ditegakkan, kedua dibentangkan, yang ketiga dicepit, yang kaki kirinya. Kiri dimasukkan di antara paha dan betis. Ini yang berkaitan dengan duduk tawarruk, sifat-sifat dari duduk tawarruk. Kemudian yang lebih masyhur yang pertama. Adapun yang kedua itu, kalau misalnya sebelahnya ada orang yang salat susah, karena ketika kita membentangkan kaki pasti bisa mengganggu orang di sebelah kita. Tapi kalau yang pertama, insya Allah tidak mengganggu. Itu apabila salatnya 2 rakaat. Adapun salat yang 1 rakaat atau salat yang tasyahudnya yang pertama, sebagaimana disebutkan tadi, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sehingga pendapat Imam Syafi'i, ketika orang itu salatnya 1 rakaat witir cuma 1 rakaat, maka duduknya tawarruk. Pendapat Imam Ahmad, duduknya iftirash. Begitu pula orang yang salat witir 3 rakaat secara bersamaan, maka Imam Syafi'i tawarruk, Imam Ahmad iftirash. Begitu pula orang yang salatnya 5 rakaat langsung, witir 5 rakaat 1 kali salam. Imam Syafi'i gampang, pokoknya duduk setelah salam tawarruk. Imam Ahmad iftirash, karena tasyahudnya cuma 1 kali. Sehingga bisa kita praktekkan pada semua salat. Baik. Lanjutkan sedikit. Kata Syekh rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litashahhudi ba'da al-faraghi min ar-rak'ati tsaniyah. Fa idza kanat as-salatu rak'atayn kasubhi jalasa muftarishan." Syekh Albani rahimahullah di sini
lebih memilih pendapatnya Imam Ahmad. Kata Syekh, Nabi SAW duduk tasyahud. Maka ketika salatnya hanya 2 rakaat, duduknya iftirash. Ini pendapat Syekh Albani yang sesuai dengan pendapat Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama di Saudi. Ulama di Saudi kebanyakan berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad. Bahwasanya duduk ketika tasyahudnya cuma 1 kali, maka duduknya iftirash. Adapun di negara kita karena kebanyakannya Syafi'iyah, maka kebanyakannya tawarruk. Baik. Kemudian kata Syekh, kama kana yajlisu baina sajdataini wa kadzalika yajlisu fi tasyahhudil awwal. Sebagaimana duduk iftirash ketika tasyahud yang pertama dan sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Semuanya iftirash. Min ats-tsulatsiyah war rubaiyah. Duduk tasyahud yang pertama pada salat yang jumlahnya 3 rakaat atau yang 4 rakaat, maka tasyahud pertama duduknya iftirash. Wa amara bidzalika al-musi' salatahu. Dan kata Syekh rahimahullah, Nabi SAW menyuruh orang yang salatnya buruk untuk melakukan hal yang demikian. Artinya duduk iftirash pada tasyahud yang pertama. Faqala lahu fa idza jalasta fi wasatis shalah. Kalau engkau duduk di pertengahan salat, artinya tasyahud yang pertama, fatma'in, maka tenanglah, tumakninalah. Waftarish fakhidakal yusra thumma tasyahhad. Dan duduklah iftirash, kemudian ucapkan atau bacalah tasyahud. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Syekh rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Wa nahani khalili an iqa'i al-kalb." Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk duduk iqa' seperti duduknya anjing ketika tasyahud. Maka ketika tasyahud cuma ada 2 pilihan. Pilihan iftirash atau tawarruk. Adapun iqa' maka tidak diperbolehkan. Iqa' sudah sering kita sebutkan, sifat-sifatnya ada 3. Duduk di atas lantai. Ada masih ingat? Nah, ini iqa' seperti ini. Kalau duduk di antara 2 sujud, maka sebagian ulama membolehkan, seperti Syekh Albani. Beliau mengatakan diperbolehkan duduk seperti ini di antara 2 sujud. Adapun tasyahud maka tidak boleh. Tidak ada perselisihan. Semua mengatakan tidak boleh duduk seperti itu ketika tasyahud. Duduk di atas 2 tumit. Duduk di atas 2 tumit seperti tadi. Nah, seperti ini tidak boleh ketika tasyahud. Baik tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua. Ini namanya iqa'. Duduk iqa'. Ini yang pertama. Ada yang lain iqa'-nya? Bukan. Dikeluarkan kedua kakinya, duduk di atas lantai. Ya, kaki kanan, kaki kiri dibentangkan. Nah, duduk di atas lantai seperti itu. Jadi kaki kiri, kaki kanan di samping. Ya, duduk di atas lantai. Ya, seperti itu. Nah, duduk seperti ini, duduk iqa' yang kedua yang dilarang. Kaki kanan, kaki kiri dikeluarkan, kemudian duduk di atas lantai. Dan yang ketiga, duduk seperti, nah seperti itu. Posisi kaki kanan, kaki kiri, betis dan paha ditegakkan, kemudian duduk di atas lantai. Ini 3 surah, 3 gambaran duduk iqa' yang semuanya dilarang ketika duduknya duduk tasyahud. Tasyahud hanya iftirash atau tawarruk. Adapun iqa' maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah ini, wa nahani khalili. Nabi SAW melarangku untuk duduk iqa'il kalb, seperti duduknya anjing. Wa fi haditsin akhar kana yanha an uqbati syaitan. Dan dalam hadis yang lain Nabi juga melarang uqbatu syaitan. Uqbatu syaitan maksudnya tadi iqa' tadi. Duduk seperti duduknya anjing. Wa kana idza qa'ada fi at-tashahhud wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yumna. Wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yusra basitaha 'alaiha. Baik, sekarang posisi tangan ketika tasyahud. Kalau tadi sudah selesai posisi kaki, sekarang posisi tangan. Posisi tangan ketika tasyahud, maka tangan yang kiri berada di atas paha yang kiri. Tangan kiri berada di atas paha yang kiri,
tangan kanan di atas paha yang kanan. Ini yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, tangan yang kiri, telapak tangannya di atas, namun jari jemarinya di lutut. Naam. Yulaqimu, dalam hadis disebutkan yulaqimur rukbah, seperti orang yang menggenggam lutut. Ini posisi tangan yang kiri. Adapun posisi tangan yang kanan, maka jari jemarinya dikumpulkan. Ini yang pertama, seperti ini, dikumpulkan. Jari kelingking, jari manis, jari tengah dikumpulkan jadi satu. Kemudian jempol digabungkan dengan jari yang tengah, seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yuhalliqu, antara tengah dengan jempol ini dibentuk seperti lingkaran. Kemudian jari sababah, jari telunjuk diangkat seperti ini. Ini dua sifat. Posisi tangan kanan ditaruh di atas paha, dengan posisi yang pertama 3 tangan dikumpulkan, terus ibham, jempol dengan jari tengah, atau sifat yang kedua, jempol dengan jari tengah dibikin seperti lingkaran. Jadi telunjuk tetap nunjuk. Ini posisi tangan kanan. Taib. Dan posisi tangan yang kiri itu dibentangkan, tidak dikempal, tapi dibentangkan tangan kiri. Baik ketika dia posisi atas paha atau posisi di lutut. Ketika posisi di atas paha juga sama. Ketika tangan kiri di atas paha, maka tidak dikempal tapi dibentangkan seperti ini. Taib. Wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidan ala yadihi al-yusra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang duduk tasyahud dengan bertumpu pada tangan yang kiri. Jadi duduknya tasyahud tapi bertumpu pada tangan kiri. Nah, seperti ini kanan nih. Itu kiri ya, Afwan ya, kiri. Ya, seperti itu. Bertumpu pada tangan yang kiri seperti ini tidak boleh. Kata Nabi, ini duduknya maghdub alaihim, duduknya orang Yahudi. Maka kita dilarang untuk duduk seperti itu. Duduk dengan posisi tangan kiri di belakang, bertumpu pada tangan yang kiri. Nah, seperti tadi itu. Duduk seperti itu, ini diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, innaha salatul yahud. Itu salatnya orang Yahudi. Kalau salatnya posisi tangan kiri di belakang, bertumpu seperti itu, ini salatnya orang Yahudi. Kalau orang Islam, tangannya posisi tangan kiri di atas paha atau di atas lutut. Tidak boleh ditaruh di belakang. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la tajlisu hakadha, innama hadhihi jalsatul ladina yu'adzabun. Jangan duduk seperti ini. Kalau duduk seperti itu adalah duduknya orang-orang yang diazab. Duduk seperti ini adalah duduknya orang-orang yang diazab. Arti orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, hiya qi'datul maghdubi alaihim. Itu duduknya orang yang dimurkai. Artinya orang Yahudi. Duduknya orang-orang yang dimurkai. Sehingga tidak diperbolehkan seorang duduk dengan posisi tangan kiri di belakang. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Masalah tangan kanan tadi belum selesai. Masalah sababa menggerakkan atau enggak, ini lumayan panjang. Insyaallah kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau ada pertanyaan 1 atau 2 lah. Baik. Allah. Tadi beberapa penjelasan kalau jadi perbedaan antara duduk istirahat terus kemudian sama berdiri tadi kan rokatnya kan berbeda ya. Jadi kalau duduk tadi antara rakaat kedua dan keempat. Ini duduk apa dulu? Duduk istirahat apa duduk tasyahud? Istirahat tadi. Berarti
Antara iya, taib. Antara pertama mau kedua. Ya, ya. Iya. Itu saatnya kita mengambil yang istirahat dan duduknya ikat boleh nggak? Satu. Kenapa? Jadi perbedaannya tadi misalkan tadi kan ada perbedaan bisa langsung. Betul. Atau duduk terlebih dahulu. Duduk istirahat, taib. Karena kebanyakan kami lihat itu di duduk istirahatnya dia mengambil istirahat tapi duduknya dia bukan terus tapi ikat. Terus kemudian dia baru bangkit. Oh, duduknya IKA. Iya, ya, apakah boleh ini pertama? Taib. Terus kemudian yang kedua, nanti meletakkan tangan kiri ini kita melepas itu dalam keadaan rapat atau kita terbuka. Taib. Iya, yang kemudian yang ketiga, Masya Allah. itu mengingat. Tadi yang lain tadi kan bisa tidak. Kalau ini orang mengambil salah satunya apa boleh misalkan mengambil istirahat, tapi tidak bertumbuh. Jadi istirahat, tapi kemudian Langsung naik. Nah, Taib. Oh iya. Anak mulai dari yang tiga yang paling dekat. Biar tak lupa. Kalau misalnya masalah duduk istirahat dengan bertumpu ini dua permasalahan yang berbeda. Masalah bertumpu ketika naik dengan masalah duduk istirahat ini dua permasalahan yang berbeda. Sehingga kalau misalnya kita memilih yang lebih kuat tidak duduk, maka ada masalah yang kedua. Apakah kita bertumpu dengan lantai atau bertumpu dengan lutut? Karena pasti kita mau naik. Pasti kan naik ke lokat kedua. Sehingga ini dua permasalahan yang berbeda yang tidak digabungkan. Artinya kalau orang memilih tidak duduk istirahat, maka tidak harus dia bertumpu dengan lutut atau tidak harus bertumpu dengan tangan. Tergantung mana yang dipilih lebih kuat. Begitu pula ketika dia memilih yang lebih kuat duduk istirahat terlebih dahulu, maka akan jadi pertanyaan berikutnya, dia memilih mana yang lebih kuat? Memilih nanti ketika bangun itu dengan bertumpu pada tangan atau bertumpu pada lutut? Karena ini dua permasalahan yang berbeda. Sehingga masing-masing permasalahan harus kita melihat mana yang lebih kuat. Baru kita milih pada masalah duduk istirahat ataupun masalah dengan bertumpu, mana yang lebih kuat. Kalau kita memilih yang lebih kuat duduk istirahat dan bertumpu pada lutut, maka setelah duduk istirahat kita naiknya bertumpu dengan lutut. Kalau dia memilih yang lebih kuat dengan tangan, maka setelah duduk istirahat dia bertumpu dengan tangan. Karena ini dua permasalahan yang berbeda. Difahami insyaallah. Jadi tidak harus bersamaan, maksudnya tidak harus berkesesuaian, tergantung mana yang dilihat lebih kuat. Baik, terus yang 6 dipraktekkan. Ada yang bisa praktekkan? Nah, seperti itu, langsung, tidak pakai tangan. Ya, tangannya di paha, langsung pakai lutut, seperti itu. Jadi tidak bertumpu pada tangan. Kecuali membutuhkan orang gemuk sebagainya, ini pendapat yang kedua. Nah, ini kalau bertumpu pada tangan, jadi bertumpu pada lantai, kemudian naik. Ini yang berkaitan dengan bertumpu. Difahami insyaallah. Pertanyaan yang kedua. Masalah iqa yang ada pada tasyahud dan masalah pada duduk di antara dua sujud. Adapun duduk istirahat maka tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya larangan atau tidak larangan, karena duduk istirahat sendiri ada perbedaan. Namun kalau kita mau melihat pada keumuman duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita jumpai Nabi itu kebanyakan duduknya dalam salat itu iftirash. Makanya sebagian besar yang mengatakan duduk istirahat, mereka duduk istirahat dengan cara duduk iftirash. Kalau seandainya jatuh itu tidak ada dalil yang melarang atau ada dalil yang melarang masalah duduk seperti duduknya anjing tadi. Makanya lebih utama kita duduk iftirash. Karena sebagaimana disebutkan tadi, kebanyakan duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduknya iftirash.
Kebanyakan duduk Nabi SAW duduk iftirash. Dan larangan yang menyebutkan Nabi SAW melarang duduk iqa itu ketika tasyahud dan ketika duduk di antara dua sujud. Pada salah satu gambarannya sebagaimana tadi kan ada 3, yang 2 dilarang, yang 1 yang duduk di atas tumit ini diperbolehkan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi lebih utama aksan iftirash, jangan iqa. Tidak ada dalilnya. Iya, tidak ada dalilnya. Yang betul iftirash, kaki kanan ditegakkan, duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Itu tidak ada dalilnya. Duduk di atas, kedua kaki dibentangkan, telapak kaki dibentangkan, kemudian duduk di atas dua kaki, ini tidak ada dalilnya. Yang ada duduk di atas kaki yang kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan. Baik, jadi kita kembali ke masalah tadi, masalah duduk istirahat, posisi duduknya iftirash. Itu yang lebih ahsan, lebih utama. Kalau memang kita memilih yang lebih kuat, disunahkan duduk istirahat, maka duduknya iftirash, jangan duduk iqa. Karena duduk iqa ini secara hukum asalnya dia dilarang. Hukum asalnya dilarang karena duduk seperti duduknya anjing. Maka ketika duduk iftirash, duduk istirahat, maka ahsannya duduk iftirash. Karena keumuman duduknya Nabi SAW, beliau duduk iftirash. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Ya, ketika di paha. Nah, ketika tangan kiri diletakkan di paha, maka posisinya dirapatkan. Bukan renggangkan, tapi dikumpulkan jari jemarinya, kemudian dihadapkan ke kiblat. Dikumpulkan jari jemarinya, dihadapkan ke kiblat. Ini posisi tangan kiri. Posisi tangan kiri. Adapun posisi tangan kanan sebagaimana disebutkan tadi. Allahu taala alam. Kita katanya bisa menganggap sholat yang kita awal itu tinggal 2 rakaat saja sebagai sholat awal atau sholat akhir. Kalau kita mengambil sholat akhir, berarti terusannya itu kita harus ada istiqah atau gimana? Masalah masbuk, apakah yang didapatkan oleh masbuk itu adalah rakaat pertamanya, ataukah yang didapatkan oleh masbuk adalah rakaat kedua, rakaat terakhirnya sesuai dengan imam? Ini perselisihan. Berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis Abu Hurairah mengatakan, apa yang kalian luputi maka sempurnakan. Ketika kita merojihkan riwayat ini, fa'atimmu, sempurnakan, maka yang kita dapati bersama imam itu rakaat pertama. Karena sempurnakan berarti yang pertama itu rakaat pertama kita. Riwayat yang lain, wa ma fatakum faqdu. Apa yang kalian luputi dari imam itu maka qadha'-lah. Ketika qadha' berarti yang kita dapat bersama imam adalah rakaat terakhir sesuai dengan rakaatnya imam. Berdasarkan perselisihan dua riwayat ini, maka para ulama berselisih. Apakah yang didapati oleh makmum itu rakaat pertamanya ataukah rakaat sesuai dengan rakaatnya imam? Artinya kalau imam rakaat ketiga berarti rakaat ketiganya dia. Ketika imam rakaat keempat adalah rakaat keempatnya dia. Kalau kita melihat pada riwayat tadi, fa'atimu dan faqdu, yang lebih rajih itu fa'atimu. Yang lebih kuat adalah riwayat fa'atimu. Adapun faqdu ini rawi di sini meriwayatkan dengan makna. Maka yang lebih tepat adalah fa'atimu, sehingga yang didapati oleh makmum bersama imamnya adalah rakaat pertamanya. Ketika imam itu rakaat keempat, dia baru masuk, maka ini rakaat pertamanya dia. Ketika dia masuk, imam rakaat kedua, maka ini rakaat pertamanya dia. Setelah selesai sholat, maka dia naik rakaat keempat, dan begitu seterusnya. Baik. Apabila dia merojihkan bahwa yang didapati oleh makmum
adalah rakaat terakhirnya, maka selesai salam ketika dia naik ini rakaat pertamanya dia, sehingga disunahkan baca istiftah. Jadi tergantung mana yang dia lebih kuat. Ketika dia memilih yang didapatinya bersama imam adalah rakaat terakhirnya sesuai dengan rakaat imam, maka setelah selesai salam itu rakaat yang belum didapat yang diqadha. Maka kalau belum dapat rakaat kedua, yaitu rakaat keduanya dia dan seterusnya. Jadi dilakukan seperti salatnya dia. Artinya rakaat pertama kita disunahkan baca istiftah, maka kita baca istiftah. Rakaat pertama disunahkan membaca setelah Al-Fatihah membaca surat, maka kita baca surat. Nah, kalau kita memilih itu rakaat terakhir kita, maka kita hanya membaca Al-Fatihah. Hanya membaca Al-Fatihah. Karena itu rakaat ketiga kita. Difahami? Jadi berbeda. Ketika kita berbeda dari awalnya, maka nanti ketika nambahnya juga berbeda. Ketika dia menganggap itu rakaat ketiga apa yang diperintahkan di situ? Kalau dia menganggap itu rakaat pertama, maka apa yang diperintahkan pada rakaat pertama itu yang dilakukan di rakaat tersebut. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah cukup. Kita lanjutkan minggu ke depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.